البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah al-wajibat al-mutahattimat, sudah kami berikan sebuah faedah yang sangat berharga berkaitan mengenai adab dan juga akhlak seorang muslim maupun muslimah, terutama ahlus sunnah wal jamaah, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus diantaranya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, sebagaimana datang dalam sebuah hadis yang sahih, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Termasuk akhlak yang mulia diantaranya hak sesama muslim adalah apabila bertemu menyebarkan salam. Ini hukum global, dipahami global. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan hakul muslim 'alal muslim sittun. Hak sesama muslim dengan muslim yang lainnya itu ada 6. Di antaranya idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau berjumpa kepada muslim yang lainnya, ucapkanlah salam kepadanya. Itu di antaranya. Kemudian di dalam mengucapkan salam dan juga menjawabnya telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika ada orang yang mengucapkan assalamualaikum, boleh antum menjawab waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Itu termasuk tata cara di dalam menjawab salam. Kemudian juga hadis yang sudah kami sebutkan, hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah, yang mana beliau mengungkapkan awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Artinya, apakah kalian mau aku tunjukkan suatu perkara yang jika kalian mengerjakannya akan saling mencintai, saling terjalin sayang menyayangi. Kemudian Rasulullah mengatakan sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis ini aslinya utuhnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Artinya, kalian semuanya tidak akan masuk surga hingga kalian saling mencintai, atau hingga kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian tidak dianggap beriman, iman yang sempurna, sampai kalian mau saling mencintai sesama yang lainnya. Maksudnya adalah sesama kaum muslimin, sesama kaum mukminin, terutama sesama ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian setelah itu Rasulullah bertanya kepada segenap para sahabat, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalian mau tidak aku tunjukkan suatu perkara yang manakala apabila kalian mengerjakannya kalian akan saling mencintai? Apa kata Rasulullah? Afsus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Na'am barakallahu fikum. Kita lewat sesama kaum muslimin terutama yang kenal ya. Na'am barakallahu fikum, walaupun di sana ada dalil baik kita mengenalnya atau tidak mengenalnya, hukum asalnya kalau sesama kaum muslimin kita menyebarkan salam, namun terutama yang kenal. Nah, terutama ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sampai kita justru ketemu malah justru berbalik muka, senyum pun malas, berat, paham ya? Merengut wajahnya, enggak enak dipandang. Paham ya? Jangan ya. Coba salam, assalamualaikum.
Perkara jawab enggak jawab urusan lain lagi, karena jawab salam itu wajib hukumnya, memulainya yang sunnah. Itu sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih ketika beliau mensyarah kitab Riyadhus Shalihin. Naam barakallahu fikum, al-ibtida' bis salam sunnah. Naam, sedangkan menjawabnya adalah wajib. Apa maksudnya ya? Naam, assalamualaikum. Perkara jawab enggak jawab urusan dia. Paham belum? Ayo na'am barakallahu fikum. Kemudian adab-adab salam juga dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan dalam hadis yang sahih, li yusallim as-saghir 'ala al-kabir wal mashi 'ala al-qa'id, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan hendaknya yang kecil menyalami yang besar, yang berjalan menyalami yang duduk. Nah, seperti itu adab-adab dalam mengucapkan salam. Kemudian ketika ada segerombolan orang berjamaah, nah barakallahu fikum, tidak diharuskan semua jawab salam. Paham ya? Nah, apabila ada segerombolan jamaah misalkan kita ucapkan assalamualaikum, cukup salah satu di antara mereka misalkan mengatakan waalaikumsalam, enggak harus semuanya jawab. Apa maksudnya ya? Ketika berada di jamaah seperti itu. Tapi kalau sama-sama per individu ya dijawab nah selama nah barakallahu fikum sesuai dengan batasan syariat. Karena hukum global dihukumi secara global. Nah, hukum global bahwasannya termasuk hak sesama muslim adalah mengucapkan salam. Lain lagi dalam pembahasan ilmu jarh wa ta'dil, lain lagi dalam pembahasan al-hajr menghajar, itu lain lagi ya. Nah, ini hukum global. Jadi kalau kita bertemu saudara kita kaum muslimin, terutama yang kenal atau bahkan ahlus sunnah, kita ucapkan salam. Assalam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Seringnya orang senang itu ketika disapa. Tapi kalau orang itu lewat aja mukanya sudah merengut, nyapa pun tidak, salam pun enggak, itu biasanya orang akan timbul sesuatu. Ini orang ini kayak kaku orang ini, paham ya? Orang ini kayak mukanya aja kayak tembok misalnya. Misalkan ya dalam artian tuh dipandang enggak enak. Tapi Rasulullah ketika mengatakan awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, kalian mau tidak aku tunjukkan suatu perkara yang manakala kalian mengerjakannya akan terjalin saling mencintai? Rasulullah mengatakan assalam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Ini terutama kalau kita misalkan hidup di kampung, di masyarakat ya kita lihat orangnya, kalau misalkan paham ya kita salamin. Kalau misalkan mereka pahamnya sapaan yang biasa. Paham ya? Mari Pak misalkan, atau sapaan-sapaan yang lain dengan bahasa yang dipahami. Tapi kalau misalkan mereka pahami assalamualaikum. Karena terkadang orang awam itu kita salam assalamualaikum, ya, itu jawabnya. Ya enggak? Karena mereka belum terbiasa gitu loh. Seakan-akan mengajak dengan bahasa mereka. Mari Pak. Oh ya, gitu kan? Antum bilang assalamualaikum, jawabannya ya juga. Paham ya? Tapi kalau udah terbiasa insyaallah terbiasa biasanya. Terkadang melihat kita yang berjenggot, berjubah, pakai sorban atau istilahnya penampilan ahlus sunnah misalkan, kita belum menyalami dan jawab duluan. Orang awam itu, paham ya? Wallah alam niatnya ngejek atau enggak ngejek, kita baru lewat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Allah musta'an. Yang jelas, na'am barakallahu fikum, salam ini termasuk perkara yang bagus dan mulia yang Rasulullah ajarkan. Tafadhal, hafal? Tafadhal. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum, rawahu Muslim. Naam, ahsan, tafadhal. Naam, ahsan, tafadhal. Ya, na'am. Tafadhal. Ayo, na'am, barakallahu fiik. Tafadhal. Ayo, na'am, tafadhal. Naam, tafadhal.
Ya, na'am, fadhal. Na'am, ahsantum, fadhal. Ya, na'am, ahsan, fadhal. awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum wa muslim. Na'am, barakallahu fikum. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ma'ruf, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Siapa namanya? Abu Hurairah. Naam, Abdurrahman As-Sakhr Ad-Dausi. Kisah beliau sudah disebutkan di dalam terjemah dan biografi beliau. Singkatnya, beliau adalah sahabat yang mulia yang paling banyak periwayatan hadisnya. Yang paling banyak periwayatan hadisnya. Nah, karena tidak semua sahabat riwayatnya banyak. Namun di sana disebutkan beberapa sahabat saja yang riwayatnya banyak ya. Nah, barakallahu fikum, terkumpul dalam sebuah pantun atau puisi mengenai 6 para sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Ada yang sudah hafal? Atau sudah hafal? Al-Muksiruna. Na'am, barakallahu fikum. Nanti insyaallah kami catatkan nanti ya. Sekarang dengarkan dulu. Nah, nanti yang dihafal untuk hari Sabtu nanti, barakallahu fikum, karena enggak terlalu panjang tapi pendek aja, cuman mudah. Paham ya, barakallahu fikum. Yaitu terkumpul di situ mengenai para sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Al-muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Annasun wal Habru kal Khudriyyi wa Jabirun wa zaujatun Nabiyyi. Mudah kan? Mudah, nanti anak tuliskan nanti ya. Itu anak ulangi sekali lagi. Al-muksiruna fi riwayatil athar, orang-orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar, setelahnya Ibnu Umar. Wa Anasun, Anas bin Malik, wal Habru, Habr adalah Ibnu Abdullah bin Abbas. Kemudian wa Anasun wal Habru kal Khudriyyi, Abu Sa'id al-Khudriyyi, wa Jabirun wa zaujatun Nabi, Jabir bin Abdullah dan zaujatun Nabi Aisyah. Ana ulangi ya. Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Sa'id al-Khudriyyi, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Aisyah ummul mukminin. Ini tercatat nanti ya, 7 ini ya. Upayakan tercatat ya. Dalam artian kalau misalkan lupa pantun atau puisinya, 7 ini upayakan hafal. Jadi 7 itu adalah para sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, kemudian Ibnu Abbas, kemudian Anas bin Malik, kemudian Abu Sa'id al-Khudriyyi, kemudian Jabir bin Abdullah, kemudian Aisyah ummul mukminin, Ummi Abdullah radhiyallahu anha. Paham ya? Terkumpul dalam sebuah pantun yang sudah sering diulang-ulang. Yang belum menghafal nanti dihafal, setorkan hari Sabtu ya. Nanti dituliskan sana insyaallah. Al-muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal Habru kal Khudriyyi wa Jabirun wa zaujatun Nabiyyi. Mudah kan? Tertulis belum antum? Nah, barakallahu fikum. Ulangi Ihsan yang keras. Naam, mudah kan? Mudah sekali. 7 orang yang meriwayatkan hadis paling banyak. Karena enggak semuanya meriwayatkan banyak ya. Di antaranya Abu Hurairah ini. Sering antum jumpai an Abi Hurairah. Sering sekali kan? 6 sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, yang mana beliau adalah termasuk murid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling setia, dan hingga beliau lapar pun tetap belajar. Kisahnya ma'ruf ya. Kisahnya ketika beliau lapar itu, beliau sampai mengguling-guling di tanah.
Hingga sebagian mereka heran, dikirain orang gila. Ya Abahir abika junun. Wahai Abu Hurairah, kamu apakah ada penyakit gila? Naam, atas makna itu ya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, aku tidak gila. Aku melakukan hal seperti ini karena rasa lapar yang aku tahan. Bayangkan itu. Kemudian setelah itu Rasulullah memanggilnya. Setelah memanggilnya Rasulullah, na'am barakallahu fikum, menuangkan air susu di sebuah gelas. Kemudian setelah itu Rasulullah tidak mengatakan minum, tafadhal, enggak. Rasulullah nyuruh manggil ashabus suffah, orang-orang yang tinggal di emperan atau serambi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ashabus suffah dipanggil. Panggil jumlahnya enggak 1 2 ya. Jumlahnya lebih dari 2 lah intinya. Banyak gitu ya. Panggil. Setelah dipanggil semuanya, Rasulullah mengatakan apa? Bagikan pada mereka. Padahal Abu Hurairah laparnya bukan main ini ya. Masya Allah, bagikan pada mereka. Setelah itu dibagikan pada ashabus suffah, satu persatu minum sampai tinggal terakhir, ya Abahir baqiya ana wa ants. Atas makna itu ya. Wahai Abu Hurairah, tinggal aku dan kamu, bagaimana ini? Abu Hurairah masih mengatakan, engkau dulu wahai Rasulullah, bayangkan. Padahal laparnya bukan main ya. Ini posisi beliau ini lapar itu loh. Akhirnya Abu Hurairah mengatakan, engkau dulu wahai Rasulullah. Rasulullah minum, sisa minumnya Rasulullah itu ternyata Masya Allah diminum Abu Hurairah sampai kenyang, enggak habis-habis. Barokahnya Rasulullah SAW. Paham nggak antum? Barokah ya, barokah. Naam, barakallahu fikum. Yang jelas syahidnya di sini Abu Hurairah termasuk murid yang setia dan banyak periwayatan hadisnya. Bahkan beliau lapar pun tetap mencari ilmu. Jadi kalau cuman di pondok atau ma'had atau markis lapar itu wajar. Paham ya? Dalam artian bukan berarti karena kita berkeluarga kemudian kenyang terus, tidak ya. Maksudnya lapar itu ya harus sabar. Sabar. Nah, barakallahu fikum, dalam artian jangan banyak-banyak istilahnya untuk jajan atau semisalnya. Jajan enggak masalah, tapi jangan banyak-banyak. Paham ya? Banyak-banyak itu sering-sering itu jangan. Dikumpulkan kalau bisa, suatu ketika ada kitab mau dibeli, ada uangnya itu. Paham ya? Kalau yang punya uang atau punya harta lebihan itu seperti itu. Nah, yang jelas sabar, prihatin di dalam mencari ilmu itu penting sekali. Kalau ibunya dijauhkan oleh Nabi, ibunya. Adapun ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kisahnya yang ma'ruf itu, dulunya ibunya itu kafirah. Mul alam itu yang Anda tahu ya. Dulunya kafirah, kemudian Abu Hurairah meminta doa kepada Rasulullah agar ibunya itu diberikan hidayah sehingga mau menganut agama Islam. Begitu pulang Abu Hurairah langsung kaget. Langsung ibunya bersyahadat. Nah, itu sambungan kisah mengenai ibunya ya. Adapun yang lainnya wallahu alam. Yang lainnya menyusul insyaallah. Naam. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Al-Wajibat Al-Mutahattimat. Sekarang kita berada pada halaman 103. Nah, barakallahu fikum. Nanti suatu ketika kalau ada rezeki kitabnya dibeli ya, atau fotokopi enggak masalah, yang penting untuk nyimak. Sudah kami sebutkan berkali-kali ya, kitab gundul itu kalau antum cepat bisa bacanya, ya nyimak kitab gundul itu. Nanti lama-lama kelihatannya enggak gundul lagi sudah. Paham ya? Karena sering lihat itu loh. Paham ya? Ini mubtada, khabar, apalagi sudah belajar nahwu. Yang belum belajar nahwu enggak masalah, tapi sering lihat Arab itu penting. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat. Qala al-mu'allifu asbahullah an-nau'u tsani, jenis kedua daripada jenis syirik. Syirik yang pertama kemarin syirik masalah doa ya. Sekarang jenis yang kedua, perhatikan. Syirik yang kedua, syirkun niyah wal iradah wal qasd. Syirik dalam bentuk niat, keinginan dan tujuan. Kalau yang pertama kemarin syirik dalam bentuk apa? Doa. Kalau sekarang syirik dalam bentuk niat, keinginan dan tujuan. Ternyata ada syiriknya juga ya. Iya, antum sekarang nyumbang 1 M untuk masjid, misalkan niatnya apa? Agar dibilang, oh ini orang dermawan ini, uangnya banyak ini, orangnya ini. Nah, itu nanti riya. Riya kembalinya mana? Ke niat. Riya kembalinya ke niat. Nah, kemudian juga riya kembali ke tujuan dan keinginan. Apa maksudnya ya? Hati-hati ya. Ini nanti yang dibahas adalah ujung-ujungnya masalah riya tadi itu. Karena riya adalah an ya'mala ar-rajulu 'amalan yuridu bidzalika min ajli an yanzura ilaihin nas. Paham ya? Riya itu adalah seseorang beramal dengan sebuah amalan tujuannya agar dilihat oleh manusia, atau meninggalkan sebuah maksiat tujuannya agar dilihat oleh manusia. Apa maksudnya ya? Itu hati-hati. Na'am barakallahu fikum. Jadi, na'am syirik yang kedua inilah syirik berupa niat, keinginan dan tujuan. Paham ya? Jadi upayakan mencari ilmu, menimba ilmu tujuannya lillah, karena Allah. Paham ya? Memberi sesuatu pada saudaranya lillah, karena Allah.
bukan karena yang lainnya. Wad dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Perhatikan mengenai keadaan orang-orang yang niatnya tidak lurus. Barang siapa yang keinginannya adalah kehidupan dunia dan perhiasannya, berarti dia ingin kehidupan dunia, enggak ingin kehidupan akhirat. Fokusnya ke dunia. Kita lihat, barang siapa yang keinginannya adalah kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum, niscaya kami akan berikan secara sempurna amalan-amalan mereka, balasannya akan diberikan sempurna di dunia. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia ini tidak dirugikan. Tapi keinginan dunia ya, diberikan semuanya di dunia. Nanti di akhirat bagaimana? Kosong. Paham ya? Di akhirat kosong dia, karena sudah diberikan semua di dunia itu loh. Karena keinginannya dunia tadi. Oleh karena itu Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih dengan semakna, barang siapa yang keinginannya itu adalah dunia, niscaya dia belum tentu bisa mendapatkan akhiratnya. Tapi barang siapa yang keinginannya adalah akhirat, dunia akan datang dalam keadaan dia pun sudah tidak mau lagi. Paham ya? Karena dunia itu secara tidak langsung mesti datang kepada kita gitu loh. Tanpa kita manggil sudah datang gitu loh. Paham maksudnya ya? Tapi kalau akhirat, kalau kita tidak memanggil, tidak mencari, tidak menempuh, ya enggak dapat. Paham maksudnya ya? Paham enggak? Paham ya? Syirik dosa enggak? Naam. Paham ya? Itu aja ya. Nah, Allah musta'an. Kita lihat di sini. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Allahul musta'an. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki bagian di akhirat sedikit pun kecuali nar. Apa itu nar? Api neraka. Kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan hancur semua apa yang mereka lakukan di dunia. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan batal semua apa yang mereka kerjakan. Sebabnya karena tidak murni mengharapkan apa? Wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka cari adalah apa? Adalah dunia, sehingga semua keinginan dunia ditunaikan semuanya, sempurnakan semua di dunia. Di akhirat enggak dapat apa-apa kecuali api neraka. Wal iyadu billah. Nah, Allahul musta'an. Paham salah ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan ya. Jadi jangan sampai kita keinginan fokusnya adalah dunia. Dunia insyaallah akan menyertai kita. Karena apa? Karena sudah tercatat rezeki kita, ajal kita nanti termasuk orang yang sengsara atau orang yang bahagia, tercatat dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun. Paham ya? Itu harus kita ingat baik-baik itu ya. Harus percaya gitu. Sudah tercatat semuanya. Paham ya? Nah, oleh karena itu kami tegaskan dan sering kami ulang-ulang, pandanglah masa depan kita dengan kacamata apa? Dengan kacamata apa? Akhirat. Jangan memandang masa depan kita dengan kacamata dunia. Kacamatanya enggak ada wujudnya, maksudnya itu kacamata itu pandangan. Paham ya? Jangan nyari kacamatanya ya. Maksudnya pandanglah masa depan kita itu dengan kacamata akhirat, sehingga kita ujung-ujungnya pada akhirat, surga. Nah, tapi kalau kita mandang masa depan kita dengan kacamata dunia, yang paling fokusnya ijazah, LC, MA, sudah pernah belajar ke Yaman, bayangkan ini. Anda dapat dengar kabar belum lama ini ya. Teman anak dulu ketika sebelum ke Damas, sebelum pergi ke Yaman. Pulang dari Yaman, barakallahu fikum, sekarang malah kuliah lagi loh, bayangkan. Mencari apa coba kalau enggak gelar? Mencari embel-embel di belakang nama itu. Paham ya? Nah, kuliah di UII. Allah musta'an, enggak sebutkan namanya, lama-lama tahu sendiri. Orangnya sekitar sini dakwahnya, barakallahu fikum, dulu teman akrab, sebelum ke Yaman pakaiannya Masya Allah, berjubah, surban. Paham ya? Bisa dikatakan barakallahu fikum, jarang terlepas, barakallahu fikum. Namun ketika pulang dari Yaman, sekarang pakainya apa? Peci nasional, koko, sarung. Enggak cukup di situ, munculnya di YouTube. Nah, paham ya? Ikut bersama para dai yang dikenal dengan para dai selebritis. Paham ya? Atau para dai konblok. Apa konblok? Naam, Allah musta'an. Sudah tahu hukumnya, sudah tahu itu haram, kok masih muncul di situ. Paham ya? Karena seorang alim, patokannya apa kemarin? Ungkapan Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, la yazalul alimu jahilan
hatta ya'mala bi ilmi. Fa idza 'amila bihi sara 'aliman. Seorang alim itu senantiasa dihukumi bodoh. Orang alim padahal berilmu, dikatakan bodoh sampai dia mau beramal dengan ilmunya. Fa idza 'amila bihi sara 'aliman. Jika dia beramal dengannya baru dikatakan berilmu yang benar-benar berilmu. Allah musta'an, hati-hati ya. Naam, sekarang fitnah itu macam-macam, oleh karena itu pandanglah masa depan kita dengan kacamata apa? Akhirat. Naam, kita lihat di sini. Naam, ai qala asy-syarih asbahullah, perhatikan, ai an-naw' tsani min anwa'i syirkil akbar, termasuk jenis yang kedua berupa jenis-jenis syirik akbar adalah syirkun niyah. Syirkun niyah, syirik berupa niat. Naam, ini berarti nanti ada cabangnya lagi yang dimaksud apa? Wahya lughatan al-qasdu. Niat itu apa sih niat itu? Niat itu secara bahasa al-qasdu, tujuan. Antum ketika sholat punya niat enggak antum? Punya niat. Antum datang dari Batam ke sini ada niatan enggak? Apa niatannya? Belajar, niat. Enggak perlu diucapkan nawaitu an ata'allama, enggak perlu. Paham ya? Jangan seperti orang-orang sufi atau semacam mereka. Sholat pun diniatkan, puasa pun niat, sholat tarawih pun niat juga. Semua dilafadzkan. Padahal kaidahnya apa? An-niyatu mahalluha fil qalb wa dzikru mahalluhu fil lisan. Ini kaidah hafal ya. An-niyatu mahalluha fil qalb wa dzikru mahalluhu fil lisan. Niat itu tempatnya di hati. Sedangkan zikir tempatnya di lisan. Jadi kalau antum salat kok diam aja ini, sah enggak salatnya? Enggak sah, ucapkan, lafadzkan walaupun pelan-pelan enggak masalah. Jangan diam aja gini. Sampai akhir kemudian tanya, "Kenapa kok enggak baca tadi?" Ternyata banyak pikiran. Ya enggak boleh, enggak sah salatnya. Paham ya? Ingat-ingat ya. Ini harus digerakkan ini ya. Digerakkan mulutnya ketika salat ya. Nah, kalau diam aja ini berarti enggak baca kan? Ana baca kok di mana? Di hati, enggak sah. Paham ya? Ingat-ingat, az-dzikru mahalluhu fil lisan wan niyatu mahalluha fil qalb. Itu kaidah penting itu. Nah, jadi niat itu tempatnya di hati. Enggak perlu antum mengucapkan nawaitu enggak perlu. Paham ya? Nah, kalau orang-orang awam yang barakallahu fikum kebanyakan orang sufi atau misalnya, antum pernah dengar enggak mereka niat itu? Dilafadzkan kan? Nawaitu ya, nawaitu usalli. Enggak perlu dilafadzkan. Nah, cukup antum ketika sholat itu antum misalkan wudu. Datang waktu sholat duhur, antum wudu mau ngapain? Sholat apa? Sholat duhur, niat sudah ada. Enggak perlu dilafadzkan lagi. Oh ya. Ayo na'am barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat di sini, wa hiya lughatan al-qasdu wa huwa azmul qalbi ala fi'l syai'. Yang namanya niat itu adalah al-qasdu, tujuan. Apa sih? Azmul qalbi ala fi'l syai', keinginan hati untuk mengerjakan sesuatu. Ini namanya niatan. Keinginan hati untuk apa? Mengerjakan sesuatu. Jadi hati itu ingin sekali untuk mengerjakan sesuatu, itu namanya niatan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi niat secara bahasa adalah qasdu. Al-qasdu itu maksudnya apa? Azmul qalbi ala fi'l syai', keinginan hati untuk melakukan sesuatu. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wal iradah wa hiya lughatan al-mail. Iradah itu keinginan, hampir mirip. Iradah itu secara bahasa adalah al-mail, kecondongan, ingin. Nah, ingin, kemudian mau, kemauan, keinginan, tujuan itu hampir mirip semua. Wal qasdu wa huwa lughatan at-talab. Qasdu secara bahasa adalah at-talab, yaitu permintaan. Fa hadhihi salasu kal mutaraddifati wa ma'naha mutaqarrib, ya kan? Tiga lafaz ini seperti sinonimnya. Sinonim apa sinonim itu? Sinonim itu apa? Persamaan kata ya. Persamaan kata lafaznya beda, artinya sama. Paham ya? Jadi kata beliau, tiga lafaz ini, iradah, al-qasdu, an-niyah, tiga-tiganya ini kata beliau, fa hadhihi salasu kal mutaradifat, seperti sinonim, seperti persamaan kata. Wa ma'naha mutaqarrib, dan maknanya saling berdekatan, sama. Apa maksudnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Wal maqsudu anna man nawa wa arada bi a'malihi ad-dunya aw ar-riya, yang diinginkan dengan ayat tersebut adalah barang siapa yang meniatkan dan menginginkan dengan amalan-amalannya adalah dunia atau riya. Riya, ingat-ingat ya, riya. Nah, riya itu apa riya? Apa itu riya? Agar agar dilihat oleh orang lain. Paham ya? Riya itu simpelnya riya dari kata ra'a yara.
Paham ya? Dalam artian melihat. Jadi kalau riya itu ya berarti orang itu agar dilihat amalannya itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, agar dipuji, disanjung dengan amalannya itu jangan. Itu hancur nanti amalan yang terkena riya tersebut. Ka ahli nifaq al-khulas, seperti orang-orang ahli nifaq al-khulas, maksudnya orang-orang yang memiliki penyakit munafik, penyakit nifaq yang murni. Nah, iradatan kulliyatan, maksudnya keinginan yang secara keseluruhan. Nah, keinginan murni dunia tok gitu loh. Walam yaqsud biha wajha Allah taala wad daral akhirah, dan tidak menginginkan sedikit pun wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak pula negeri akhirat yaitu surga. Fa huwa musyrikun asyirkal akbar. Maka dia dikatakan musyrik syirik akbar. Nah, dia dikatakan musyrik syirik akbar. Nah, barakallahu fikum. Amma man arada bi amalihi Allah wad daral akhirah, adapun barang siapa yang menginginkan dengan amalannya adalah Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat, walakin tara'a ala ba'di a'malihi riya' aw nahwi dzalik falaysa dakhilan fi dzalik. Perhatikan baik-baik ini ya. Adapun yang dia inginkan adalah dengan amalannya itu memang wajah Allah dan juga negeri akhirat yang dia inginkan, akan tetapi tiba-tiba muncul di sebagian amalan itu muncul riya' gitu loh. Tiba-tiba muncul nah gitu loh, muncul. Jadi awalnya dia nyumbang itu karena Allah taala, tapi ada orang ngomong, wah dermawan ya, gitu misalkan, wah uangnya banyak ya, akhirnya muncul sesuatu gitu loh, wah muncul biar dipuji. Nah itu munculnya di pertengahan, itu bagaimana? Nah, falaysa dakhilan fi dzalik, enggak masuk dalam perkara syirik akbar. Bal yakunu amaluhu syirkan asghar, bahkan amalannya masuk dalam syirik asghar. Apa maksudnya ya? Nah, jadi jangan sampai keliru ya. Nah, jadi dia beramal, awal mulanya dia memang mengharapkan wajah Allah dan akhirat, tapi ternyata ketika ada orang muji, masya Allah dermawan orangnya ya, dia dengar ketika ada orang ngomong uji, akhirnya timbul sesuatu dia, oh iya misalkan, jadi dia dipuji itu lah tambah senang gitu loh, paham ya? Siapa dulu misalkan, biasanya orang gitu kan, nah, siapa dulu, nyumbang nggak tanggung-tanggung 2M misalkan ya, akhirnya ada orang muji, dermawan orangnya, wah tambah naik dia. Dalam artian ketika dipuji itu dia nggak malah menepis, tapi malah terjatuh, paham ya? Itu nanti terjatuh dalam syirik asghar. Kalau yang ini amalan yang barakallahu fikum wa hafizakumullah, nanti ada rinciannya. Paham ya? Amalan yang terkena syirik itu ada rinciannya nanti. Nah, syirik asghar maksudnya ya, riya ini ya. Kama sayatil kalam alaihi ma'a dzikri tafsil, ya kan? Sebagaimana akan datang pembicaraannya bersamaan menyebutkan rincian insyaallah taala. Karena nanti ada amalan yang muttasil, ada yang munfasil. Amalan yang bersambung, ada amalan yang terpisah. Seperti sholat 4 rakaat, bersambung enggak? Bersambung enggak 4 rakaat? Bersambung. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Paham ya? Itu kan bersambung. Rakaat pertama ikhlas. Rakaat kedua riya. Rakaat ketiga ikhlas. Rakaat keempat riya. Itu bagaimana? Nanti datang rinciannya. Amalan yang terpisah seperti hari Senin antum sedekah, riya. Hari Selasa sedekah, ikhlas. Hari Rabu antum sedekah, riya. Hari Kamis antum sedekah, ikhlas. Itu nanti rincian juga datang nanti. Intinya nanti ada riya yang masuk di dalam 2 amalan. Amalan yang munfasil terpisah sama amalan yang muttasil bersambung tadi itu. Nah, adapun rinciannya kata beliau, kama sayatil kalam alaihi ma'a dzikri tafsil insyaallah. Sebagaimana akan datang penyebutannya, pembicaraan masalah itu disertai dengan rinciannya insyaallah taala. Ngikuti alur ini aja ya. Soalnya kalau dibaca sekarang panjang. Nah, sedikit lagi, wad dalilu ala ma taqaddam, dalilnya sebagaimana yang telah lewat, qaulu ta'ala man kana yuridul hayatad dunya wazinata, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Kok dunia ada perhiasannya, apa perhiasannya? Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maksudnya apa? Maksudnya apa maksudnya antum? Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, ya semua, segala isi dunia dan juga kegemerlapan dan keindahan dunia dan semisalnya. Jadi murni dunia intinya gitu. Dunia dan keindahan-keindahan di dalamnya itu. Karena dunia kan dihias-hiasi kan. Ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu kan manis dan hijau. Nah, seperti itu. Kita lihat di sini. Ai man kanat hammatuhu wa niyyatuhu ad-dunya faqat. Ini perlu diperhatikan ini. Maksudnya adalah barang siapa yang hammah itu keinginan kuatnya. Barang siapa yang keinginan kuatnya dan ambisinya dan niatnya adalah dunia saja, itu murni dunia tok gitu. Nah, barakallahu fikum.
nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Niscaya aku akan sempurnakan balasan amalan mereka di dunia dengan sempurna, dibalas semuanya. Antum sekarang perhatikan orang pencari dunia, ada nggak yang dapat, yang berhasil? Banyak kan? Berhasil dikasih sempurna, mobil satu pekan beli mobil baru lagi, besok pekan berikutnya ganti baru lagi, disempurnakan semuanya. Tapi di dunia saja. Kalau ambisinya dunia seperti itu, kita lihat, ay yujaza bi amalihi fid dunya bi tawsi'ati rizqihi wa i'ta'ihi ma nawa. Artinya orang tersebut akan dibalasi dengan sebab perbuatan-perbuatannya di dunia dengan diluaskan rezekinya dan diberikan apa yang dia inginkan. Bayangkan. Allahul musta'an. Nah, kita saksikan orang-orang kufar yang mereka tidak mengenal waktu, yang mereka punya simbol waktu adalah uang, itu terkadang seperti itu, kaya. Paham ya? Kaya raya mereka. Nah, mobil aja enggak tanggung-tanggung 5, 6, 7, bahkan lebih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Jadi semuanya akan dibalasi, diberikan di dunia dengan diluaskan rezeki dan juga pemberiannya apa yang dia inginkan. Jadi rezeki ternyata orang kafir juga dapat ya, ternyata ya. Dapat juga. Rezeki yang apa ini? Rezeki ada dua. Rezeki yang maknanya umum. Karena rezeki ada dua ya, rezeki yang maknanya umum, rezeki yang maknanya khusus. Rezeki yang maknanya umum itu rezeki yang bagaimana? Yang orang kafir pun dapat rezeki yang bisa membuat badan itu tegak. Paham ya? Makanan, minuman orang kafir dapat enggak? Itu rezeki yang maknanya umum. Rezeki yang maknanya khusus? Itu sama aja balik. Pengen yang intian itu, pengen yang inti ya. Rezeki yang maknanya khusus yang kayak apa? Seperti apa? Keimanan. Paham ya? Nah, rezeki berupa keimanan itu enggak semua orang dapat. Orang kafir enggak dapat. Rezeki yang khusus itu rezeki yang berupa keimanan. Ini dimiliki hanya orang mukmin muslim saja. Apa maksudnya ya? Perlu diperhatikan itu ya, rezeki terbagi menjadi dua. Kalau rezeki mana umum apa? Rezeki apa tadi? Yang berupa apa? Yang bisa membuat badan itu tegak, seperti makanan, minuman. Nah, barakallahu fikum, udara, air. Sekarang air dan udara mana yang lebih bagus? Dua-duanya itu bukan jawaban. Lebih bagus. Pertanyaan perhatikan. Mana antara air dan udara yang lebih bagus? Udara. Antum minum udara? Antum? Udara, enggak minum. Antum? Udara, enggak minum. Antum? Udara juga. Antum? Udara. Lebih bagus udara atau air? Udara. Antum? Udara juga. Antum? Wah, jumhur ini. Udara. Udara. Antum? Udara juga. Udara? Udara sih. Enggak, lebih bagus mana? Air atau udara? Udara juga. Antum? Udara. Yakin? Apa Hasan? Udara atau air? Antum? Wah, masya Allah. Karena kita butuh air minum terus ya, iya kan? Yang bantah kan ini jumhur mengatakan udara. Jumhur mayoritas udara udah. Antum mengatakan air. Sebabnya kenapa dulu? Kok? Setiap tumbuhan bumi bisa menjadi tumbuh. Ya itu benar. Kita hidup dengan apa? Sekarang kalau air banyak, air RO 1 galon, berapa galon RO semuanya. Enggak ada oksigen gimana? Paham ya? Jadi yang benar adalah jumhur ya. Yang benar pendapat jumhur bahwasanya barakallahu fikum al-hawa afdal minal ma. Udara itu lebih afdal daripada air. Karena antum misalnya 3 hari tahan tanpa air, tahan enggak? Tahan. Tapi kalau tanpa oksigen enggak akan tahan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu sebutan para ulama ya mengenai mana yang afdal udara dengan air. Yang tepat adalah udara. Maksudnya ya, karena antum bisa tahan 3 hari, 4 hari kadang tanpa air pun mungkin masih bisa tahan itu loh. Makannya itu. Nah, walaupun istilahnya ada kandungan air sedikit, tapi istilahnya bisa dikatakan misalnya tanpa air lah. Beberapa jam atau 1 jam atau 2 jam tanpa air. Masih tahan kan? Tapi kalau oksigen yang kita hirup itu enggak ada sama sekali, yang meninggal. Secara globalnya seperti itu. Apa maksudnya ya? Penjelasannya begitu. Naam. Penjelasannya. Ayo mana? Thayyib. Ada penjelasannya kan enggak tahu. Khair insyaallah la ba'as. Naam. Jadi kesimpulannya mana lebih afdal? Udara. Ayo udara. Naam, barakallahu fiik. La ba'as. Khair insyaallah. Naam. Kita lihat sini, wa hum fiha ay fid dunya, mereka di dunia la yubkhasun, tidak dirugikan, ay la yang kusuna syai'an,
Mereka na'matullah yunqasuna syai'an, mereka tidak dikurangi sedikit pun, diberikan semuanya. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illan nar. Mereka itu adalah orang-orang yang di akhirat tidak punya bagian sedikit pun kecuali nar. Apa itu nar? Kecuali apa nar? Kecuali api neraka. Ai khalidina fiha abada, maksudnya mereka kekal di dalam api neraka tersebut. Wa habita ma sana'u fiha, dan hancur semuanya mereka kerjakan di dunia itu. Ai minal hasanat, kebaikan-kebaikan semuanya sudah diberikan di dunia. Paham ya? Ada orang kafir non muslim, jangan bingung ya, non muslim itu kafir atau bukan sih? Paham ya? Secara globalnya non muslim selain yang orang beragama Islam kafir. Nah, enggak perlu ragu lagi. Paham ya? Sekarang muncul ucapan-ucapan jangan ucapan orang kafir, non muslim itu aja katanya. Enggak usah ucapan kafir misalnya. Kalau memang dalam Al-Qur'an sebutan kafir ya kafir. Walaupun non muslim juga enggak ada yang ingkari juga non muslim. Si fulan bagian non muslim. Sama non muslim kafir juga. Paham ya? Cuman itu ungkapan, beda ungkapan enggak masalah itu ya. Na'am barakallahu fikum. Nah, semua kebaikan yang dilakukan di dunia tersebut hancur. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan batal pula apa yang seluruh yang mereka kerjakan. Ay kama qala subhanahu wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mantsura. Dan kami telah pertunjukkan, kami telah hadapkan kepada apa yang dulu mereka kerjakan di dunia berupa amalan, faja'alnahu haba'an mansura, kemudian kami jadikan amalan-amalan tersebut yang dilakukan di dunia di akhirat nanti bagaikan debu yang berterbangan. Maksudnya debu yang bagaimana ini? Kemarin sudah kami jelaskan ya. Bagaikan debu yang berterbangannya, debu yang apa? Yang bagaimana kemarin? Nah, dipermisalkan seperti sinar matahari masuk dalam lubang-lubang rumah atau lubang sesuatu, kemudian biasanya ada semacam cahaya. Nah, di situ antum perhatikan ada hubar. Hubar itu semacam debu yang lembut. Itu kalau antum gini kan enggak akan dapat, enggak muncul di sini. Jadi bagian debu yang berterbangan maksudnya itu, bukan debu-debu yang kelihatan di istilahnya di tempat yang datar itu bukan ya. Disebutkan kemarin penjelasannya bagaikan debu yang berterbangan itu saking kecilnya, yaitu seperti cahaya matahari yang masuk ke lubang-lubang. Biasanya antum lihat itu. Nah, itu antum perhatikan, kayak ada debu-debu kecil. Nah, seperti itu. Ditangkap ya enggak bisa. Allahul musta'an. Nasallaha as-salamata wal afiyah wa nasallaha azza wa jalla bimanihi wa karamih an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah, innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.